Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Anthony Gordon ya. Ini ke Barcelona. Dan ini juga akhirnya menimbulkan spekulasi terkait dengan masa depan Marcus Rashford. Akankah Barcelona tetap akan mendatangkan Marcus Rashford atau tidak, atau seperti apa? Ya, Marcus Rashford sendiri sudah tidak lagi berada di Manchester United selama beberapa waktu, walaupun statusnya masih sebagai pemain Manchester United. Nah, kenapa bisa begini? Ya karena Marcus Rashford ini sudah dipinjamkan ya dalam beberapa waktu, sehingga tidak lagi terlibat di Manchester United, walaupun kontraknya bersama dengan Manchester United ini masih terus bergulir nih. Nah, sebelum ke Barcelona, Marcus Rashford ini juga sempat bermain bersama dengan Aston Villa di musim 2024-2025. Dan ya, di musim 2025-2026 ini dia bermain di La Liga. Kontrak dari Marcus Rashford sendiri ini masih 2 tahun lagi, artinya sampai dengan tahun 2028 di Manchester United, walaupun kontrak peminjamannya di Barcelona ini akan berakhir di akhir Juni 2026. Karena adanya spekulasi masa depan Marcus Rashford yang semakin saat ini sih menurut gua ya, katakanlah tidak jelas dengan Barcelona. Barcelona sebelumnya dikabarkan ingin untuk bisa mempermanenkan Marcus Rashford. Marcus Rashford pun juga ingin untuk terus bersama dengan Barcelona di La Liga dan juga di kompetisi lainnya. Artinya dia ingin ya pindah begitu ya secara permanen ke La Liga, bermain di La Liga bersama dengan Barcelona. Kabar lain juga mengatakan Marcus Rashford bahkan sudah sepakat untuk mengurangi gajinya. Dan sepertinya antara Marcus Rashford dan Barcelona ini tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Lebih ke Barcelona dengan Manchester United. Manchester United ini ketika meminjamkan Marcus Rashford ke Barcelona, ada klausul opsi beli, tapi dipasang dengan harga 30 juta euro. Ya, kalau Barcelona ingin mempermanenkan Marcus Rashford, maka 30 juta euro. Angka inilah yang nampaknya menjadi tantangan ataupun halangan bagi Barcelona untuk mempermanenkan Marcus Rashford, karena Barcelona melihat ada celah di mana mereka ingin bernegosiasi terkait dengan angka 30 juta euro itu, atau bahkan secara ekstrim mereka ingin meminjam lagi Marcus Rashford untuk 1 musim lagi. Manchester United secara tegas, dan ini juga banyak disebutkan di berbagai media, tidak membuka ruangan untuk bernegosiasi, apalagi untuk meminjamkan Marcus Rashford 1 musim lagi di Barcelona. Sikap tegas kurang lebih seperti itu yang menjadi menurut gua ya pendirian dari Manchester United terkait dengan Marcus Rashford ini. Dan keadaan ini saat ini artinya antara Manchester United dengan Barcelona ini masih mengalami kebuntuan. Belum jelas situasinya apakah Barcelona juga tetap konsisten ingin terus mendatangkan Marcus Rashford secara permanen setelah Anthony Gordon ini hadir, yang membuka situasi kemungkinan Marcus Rashford akan kembali lagi ke Manchester United. Nah, kabar ini yang juga beberapa kali kalau gue lihat di sosial media dibahas. Ada beberapa pendapat dari fans, termasuk juga mungkin Sobat Football United, yang juga berkata demikian ya, wah nih Marcus Rashford balik lagi nih ke Old Trafford. Tapi di video kali ini gue akan memberikan semacam kayak analisa secara ringan amatiran kenapa menurut gue peluang tersebut kecil atau bahkan tidak ada. Setidaknya ada 3 catatan, dan bisa jadi mungkin nanti akan lebih berkembang lagi. Gue paham poin terbesar kenapa kok mungkin Marcus Rashford diperkirakan atau bahkan diharapkan untuk bisa kembali lagi ke Manchester United adalah performa, ya kan, dimana Marcus Rashford memiliki performa yang bagus di Barcelona, bahkan performa bagus ini yang akhirnya mengantarkan Marcus Rashford ke skuad Piala Dunia Inggris. Fantastik sebenarnya, ini luar biasa menurut gue, tapi tidak bisa hanya itu saja menurut gue, karena Marcus Rashford, apakah dia ingin kembali ke Manchester United? Apakah Manchester United juga ingin untuk mendatangkan Marcus Rashford? Di sini yang ingin gue analisa secara ringan amatiran. Faktor pertama menurut gue, kenapa kok
Marcus Rashford tidak akan kembali ke Manchester United, yaitu karena faktor finansial dulu. Nomor satu adalah faktor gaji, di mana gaji dari Marcus Rashford ini salah satu yang tertinggi. Saat ini gaji dari Marcus Rashford itu ada di angka 300.000 pounds per pekannya, dan angka ini bahkan sama dengan angka dari Bruno Fernandes di angka 300.000 pounds. Dan kalau kita lihat ya bagaimana luar biasanya Bruno Fernandes, artinya kontribusi, lalu ya Manchester United juga ingin melakukan penghematan, karena kalau dihitung per tahun ya, maka gaji Marcus Rashford per tahun itu ada di angka 15,6. Angka ini bahkan ya sebelumnya hanya lebih rendah dari Casemiro dan juga sama dengan angka dari Bruno Fernandes 15,6. Dan nampaknya Manchester United ingin mengurangi ataupun juga ya katakanlah lebih mengatur pengeluarannya. Marcus Rashford sendiri kalau kita lihat musim ini bersama dengan Barcelona luar biasa. Sebelumnya dengan Aston Villa juga luar biasa. Tapi di 2 musim berturut-turut, di musim 2023, 2024 dan 2024-2025 di Manchester United, dia mengalami sebuah musim atau 2 musim yang turun dibanding dengan musim sebelumnya, di mana sempat Marcus Rashford itu di musim 2022-2023 terlibat di 22 gol Manchester United di Premier League. Luar biasa. Tapi setelahnya memang mengalami penurunan. Dan ini juga semacam kayak oke, apakah Manchester United mau nih mengeluarkan lagi uang 15,6, 15,7 ya, setahun untuk gaji Marcus Rashford ya, dengan ada kemungkinan penurunan penampilan dari Marcus Rashford. Menurut gue seperti itu, 15,6 juta pounds per pekan, berarti sekitar hampir 17 juta euro per 15,6 juta pounds per tahun ya, atau sekitar ya hampir 17 juta euro per tahun juga tuh. Kalau Manchester United bisa melepas Marcus Rashford, maka akan ada penghematan, di mana Manchester United juga butuh untuk butuh keuangan ya, butuh finansial untuk melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas ini. Jadi ada penghematan dari faktor gaji. Dan ini lebih ke angka atau ke situasi ke Manchester United. Kenapa Manchester United ini mungkin akan lebih memilih melepas Marcus Rashford. Faktor nomor 2 masih dari Manchester United, yaitu adalah ya pemasukan. Apalagi Marcus Rashford harganya dipasang 30 juta euro untuk Barcelona. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi valuasi dari misalnya platform Transfermarkt ya, di situ memasang valuasi dari Marcus Rashford di 40 juta euro. 40 juta euro angka yang cukup besar menurut gue, dan ini akan dihitung sebagai pemasukan bagi Manchester United untuk dilakukan operasional di bursa transfer musim panas nanti. Jadi ada penghematan dari sisi gaji dan juga ada sisi pemasukan dari transfer, dan menurut gue ini yang akan Manchester United lebih pilih ya. Jadi dari sisi gaji terlalu tinggi, lalu pemasukan dari sisi transfer, dan kalau ini Manchester United bisa melakukan dan mendapatkan penghematan, pemasukan juga, maka mereka akan lebih fleksibel menurut gue di bursa transfer untuk mendatangkan target-target yang ingin mereka tempatkan di Manchester United musim depan. Dan faktor nomor 3 ini dari Marcus Rashford. Fakta bahwa Marcus Rashford mengalami peningkatan permainan setelah keluar dari Manchester United, ya ini juga situasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika Marcus Rashford tampil di Aston Villa, lalu di Barcelona, nampak dia lebih enjoy, nampak dia lebih menikmati sepak bola. Memang saat ini fakta di Manchester United ada head coach baru ya kan, Michael Carrick, dan ini juga sering dikaitkan mungkin akan membawa perubahan dari Marcus Rashford. Namun demikian, kalau Manchester United ataupun Marcus Rashford kembali lagi ke Manchester United, ya hal yang dia tadinya dapatkan di luar Manchester United akan kembali lagi ke hal yang sebelumnya. Tekanan media, harapan fans, ya, sorotan dan lain-lain, seperti yang dialami sebelumnya. Ada hal yang menarik juga bagaimana ketika Marcus Rashford ini masuk ke skuad Piala Dunia,
dia mengucapkan banyak terima kasih tapi tidak dengan Manchester United, walaupun selanjutnya dia melakukan klarifikasi. Dan dari situ sebenarnya menurut gue ada indikasi sentimen mungkin ya terkait dengan Marcus Rashford dan Manchester United. Namun demikian ya, Marcus Rashford jelas tidak bisa dipisahkan dari Manchester United. Dia yang memang asli Manchester, karir sepak bolanya lahir bahkan sejak dari kecil di Manchester United. Tidak akan bisa lepas bagian Manchester United dari Marcus Rashford menurut gue. Tapi nampaknya dia memang lebih ingin untuk melanjutkan karirnya di luar Manchester United. Dan Manchester United sendiri pun kalau melihat juga saat ini Manchester United sudah mengambil langkah untuk mengganti Marcus Rashford. Didatangkannya Matheus Cunha itu menurut gue dalam rangka memang untuk mengganti Marcus Rashford. Bahkan ya nomor punggung 10 yang tadinya dipegang oleh Marcus Rashford sudah diberikan ke Matheus Cunha. Jadi dari kombinasi-kombinasi hal tadi gue simpulkan, gue perkirakan memang sudah selesai Marcus Rashford dengan Manchester United dan juga sebaliknya. Bagaimana situasi Manchester United saat ini yang mencari kualitas baru atau pemain baru untuk posisi sayap serang kiri, kabarnya demikian. Ya menurut gue ya tentu saja Manchester United punya banyak pilihan. Mereka akan berusaha untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan tersebut, dan dari sisi finansial misalnya mereka akan berusaha untuk mendatangkan pemain mungkin dengan harga transfer tidak terlalu tinggi, pemain yang mungkin masih lebih muda, gaji juga tidak setinggi Marcus Rashford. Dan untuk Marcus Rashford sendiri juga apakah ada jaminan ketika dia balik lagi ke Manchester United dengan gaji 300.000 pounds per pekannya, lalu juga 15,6 juta pounds per tahunnya, akan memberikan penampilan seperti yang dia tunjukkan 3 musim yang lalu. Cukup lama sih menurut gue. Jadi dari hal-hal tersebut nampaknya Manchester United juga tidak akan mengambil resiko nih. Di samping juga dari faktor Marcus Rashford sendiri yang juga menurut gue tadi gue katakan juga ya, ada situasi nampaknya memang dia sudah memberikan keputusan untuk tidak kembali lagi ke Manchester United. Dan menurut gue ini bukan hal yang buruk, hal yang jelek ya. Artinya Manchester United dan Marcus Rashford ini tidak bekerja sama lagi selanjutnya. Mereka punya jalan masing-masing, klub dan juga Marcus Rashford. Dan yang menarik adalah justru sambil gue akhiri juga video ini adalah ketika Barcelona nanti semisal tutup pintu betul untuk Marcus Rashford, kemana pilihan lain? Apakah pilihannya akan menyempit? Gue yakin sih tidak demikian, karena kualitas Marcus Rashford cukup tinggi. Menurut gue sih akan nampaknya ya, akan membuat banyak klub akhirnya mungkin akan berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford, walaupun saat ini belum terlalu kelihatan siapa ya, menurut gue seperti itu. Tapi jangan lupa juga ada faktor Piala Dunia ya, dimana kalau Marcus Rashford bisa tampil bagus di Piala Dunia, ini juga merupakan salah satu pembuka market nanti dari Marcus Rashford di bursa transfer musim panas. Kurang lebih seperti itu analisa terkait dengan Manchester United dan juga Marcus Rashford. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.